sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Fidrianingsih. Dan seperti biasa, hari ini aku akan share lagi informasi seputar sistem pendidikan di Universitas Terbuka. Dan seperti yang kamu lihat saat ini, hari ini aku akan membagikan informasi tentang lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah atau LIPR. Kenapa informasi ini aku berikan? Karena ternyata masih banyak nih di antara mahasiswa yang menganggap bahwa LIPR ini nggak begitu penting ya. Karena mungkin in your mind kamu hanya menganggap LIPR cuma digunakan untuk mengambil nomor tagihannya aja. Padahal sebenarnya persoalannya nggak sesederhana itu. Terbukti, satu lembar LIPR bisa menyelamatkan kamu hingga pelaksanaan UAS nanti ya. Kenapa demikian? Makanya simak jawabannya hingga akhir video ini. Dan pastikan untuk tidak men-skip bagian apapun supaya nanti kamu tidak lagi menanyakan persoalan yang sebetulnya udah aku jawab di dalam video ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke informasi yang pertama. Perhatikan bagian kop LIPR ini. Ya, di sini berisi nomor-nomor dan juga kode-kode tertentu ya. Nah, ini penting banget buat kamu pada saat pelaksanaan UAS nanti ya. Seperti kemarin pelaksanaan ujian itu adalah UAS THE, Take Home Exam. Di mana di dalam data Take Home Exam itu kamu akan membutuhkan keseluruhan informasi yang tertera di sini. Mulai dari NIM, program studi, masa registrasi, semester, kode UPBJJ, wilayah ujian, dan juga jenis layanan ya. Seluruh informasi ini harus kamu inputkan ke dalam buku jawaban ujian atau BJU itu pada saat UAS THE kemarin. Dan ini mungkin nggak akan berbeda kalau misalnya kamu mengikuti ujian online ya. Kemudian yang nggak kalah penting, nah ini nomor tagihan ya. Mungkin ini tujuan pertama kita mendownload LIPR ya. Perhatikan, di sini ada nomor tagihan dan juga ada virtual akun BTN. Di sini keduanya dicetak tebal ya. Kalau misalnya kita melakukan pembayaran, apakah sebaiknya menggunakan nomor tagihan ataukah virtual akun BTN? Nah, kalau misalnya kamu memiliki akun BTN atau m-banking BTN atau ingin menyetorkan pembayaranmu di bank BTN, silakan gunakan virtual akun BTN ini ya. Sementara nomor tagihan, selain bank BTN, kamu bisa melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerja sama dengan UT dan juga mitra ataupun merchant ya. Kamu bisa menggunakan nomor tagihan ini. Jadi nggak keduanya kamu gunakan ya, cukup salah satunya aja. Nomor tagihan antara kamu dan mahasiswa lain itu udah pasti beda ya. Dimana nomor tagihan ini adalah nomor akun virtual yang bisa mendeteksi informasi tentang si penyetor, jenis setorannya, dan juga nominal yang harus dibayarkan. Sekarang informasi yang kedua, kode mata kuliah. Karena beberapa mata kuliah itu memang berbeda kode mata kuliahnya dengan kode bahan ajar. Jadi untuk kamu mahasiswa baru khususnya, jangan berpatokan sama kode bahan ajar, tetapi berpatokanlah sama kode mata kuliah. Nah, supaya kamu nggak bolak-balik menemukan kode mata kuliah di buku panduan yang diberikan oleh UT, maka kamu cukup menyimpan LIPR-mu dan kamu bisa melihat kode mata kuliah untuk masing-masing mata kuliah yang kamu ambil di semester berjalan. Kemudian nama mata kuliah aku nggak perlu jelaskan lagi ya. Nah, kode mata kuliah ini gunanya banyak banget. Bisa kamu gunakan untuk pelengkap informasi pada saat kamu melaksanakan tugas dari tutorial yang kamu ikuti. Kemudian, kalau misalnya kamu belum menerima bahan ajar ya, karena perkuliahan belum dimulai. Jadi kamu bisa belajar melalui RBV. Nah, supaya kamu lebih mudah mengakses RBV untuk mata kuliah yang ingin kamu pelajari, kamu cukup mengetikkan kode mata kuliah ini di mesin pencarian RBV tersebut. Sekarang informasi yang ketiga yaitu SKS. Ada juga yang kemarin nanya sama aku, Kak, SKS ini apa? SKS ini singkatan dari Sistem Kredit Semester ya.
Ini kalau misalnya di sekolah-sekolah ini kurang lebih seperti jam pelajaran ya. Kalau 3 SKS berarti 3 jam pelajaran. Seperti yang kamu lihat di LibRku saat ini, SKS-nya di sini semua 3. Artinya apa? Berarti di dalam 1 minggu tersebut SKS atau jam pelajaranku adalah selama 3 jam. Selanjutnya informasi yang kelima, yaitu jam ujian. Ini kalau kamu perhatikan, jam ujian di sini cuma terdiri dari angka. Sementara kamu sendiri belum tahu ya kapan ujian akan digelar. Gimana cara kamu mengetahui jam ujian ini? Silakan scroll dulu ke bawah dan perhatikan catatan penting yang ada di sini. Di sini keterangannya UAS tanggal 11 Desember 2022 dan 18 Desember 2022. Jadwal UAS ini adalah jadwal sementara yang dikeluarkan oleh UT. Kenapa demikian? Karena biasanya akan ada suatu kondisi yang menyebabkan pelaksanaan UAS bisa jadi digeser, dimajukan atau diundur ya. Tadi ya, aku pelaksanaan ujiannya kan tanggal 11 dan tanggal 18. Jadi angka 1 yang dimaksud di sini dan juga angka 2 yang ada di sini, ini maksudnya adalah yang berkode 1 di depannya untuk pelaksanaan ujian di minggu pertama, yaitu tanggal 11 Desember. Sedangkan yang berkode 2 di sini, ini adalah untuk pelaksanaan UAS di tanggal 18 Desember. Jadi, kalau di sini jamnya 12, 13, 14, sampai 15, berarti ini pelaksanaan ujiannya ini di jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima di minggu pertama tersebut. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kamu pelaksanaan ujiannya nanti udah ujian online atau offline, artinya bukan UAS THE lagi, di sini kamu akan ditagih ujian dalam 1 hari itu sebanyak 4 mata kuliah. Jadi kebayangkan ya seberapa beratnya beban ujianmu di dalam 1 hari tersebut. Selain itu, jam ujian ini juga berguna banget buat kamu mahasiswa lama yang mungkin memiliki mata kuliah yang belum tuntas di semester sebelumnya ya. Supaya nanti kamu bisa melihat apakah mata kuliah yang ingin kamu ulang, jam ujiannya bentrok sama jadwalmu saat ini atau enggak. Ya, sekarang kita masuk ke informasi yang keenam, yaitu status registrasi. Di sini status registrasinya G0. Ya, semuanya G0. G0 ini artinya status registrasinya valid, artinya tidak ada mata kuliah yang bentrok di sini. Dan ini salah satu keuntungan bagi mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS, karena status registrasinya udah pasti G0 semua ya. Dan ini akan berbeda kalau misalnya kamu mengambil layanan non-SIPAS. Akan ada mungkin kejadiannya nanti status registrasinya G4. G4 ini artinya bentrok. Artinya ada mata kuliah yang memiliki jam ujian sama ya. Jadi karena dua mata kuliah memiliki jam ujian sama, itulah yang menyebabkan status registrasi menjadi bentrok. Nah, saran aku bagi mahasiswa non-SIPAS, jangan sembarangan aja memilih mata kuliah ya. Silakan tetap mengacu pada buku panduan kurikulum yang diberikan oleh UT supaya kamu bisa melihat mana aja mata kuliah yang sebaiknya kamu ambil di semester ini dan mana mata kuliah yang bisa kamu ambil di semester berikutnya. Kemudian kita masuk ke informasi yang ketujuh. Di sini status ujian PG. PG ini adalah singkatan dari pilihan ganda, artinya soal-soal ujian itu akan disediakan dalam bentuk pilihan ganda. Ini khusus untuk pelaksanaan ujian online ya, bukan pelaksanaan UAS THE. Kalau UAS THE itu seluruh soalnya berbentuk esai, karena kamu mengerjakan di rumah masing-masing. Kemudian untuk pilihan ganda biasanya terdiri dari 50 soal. Nah, status ujian ini nggak cuma pilihan ganda ya, ada beberapa status ujian yang memiliki esai dan juga speaking. Sekarang status layanan. Di sini ada UO dan juga TO. Ini maksudnya apa? UO ini artinya ujian online. Artinya untuk mata kuliah tersebut ditawarkan ujian online. Ujian online bukan maksudnya kamu mengerjakan ujian di rumah dan terhubung dengan internet. Bukan itu ya. Ujian online adalah ujian yang digelar oleh UPBJJ UT masing-masing, di mana lokasinya sudah ditentukan oleh UPBJJ tersebut.
Dan biasanya lokasi pelaksanaan ujian online ini dekat dengan domisilimu masing-masing, atau misalnya jika kuota tidak memenuhi untuk dilaksanakan di daerahmu, atau misalnya jumlah komputer yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah peserta ujian, maka pelaksanaan ujianmu akan dipindahkan ke daerah yang sedikit lebih jauh dari daerah domisilimu ya. Nanti informasinya pasti akan diupdate oleh UPBJJ UT masing-masing. Selanjutnya tentang TO. TO ini di sini disediakan layanan tutorial online. Layanan ini nggak cuma TO, ada TTM, TUWeb, dan juga TO. Khusus untuk mahasiswa yang mengambil SIPAS non-TTM, itu layanannya adalah tutorial online, karena kita nggak ada kegiatan tatap mukanya ya. Kemudian informasi yang ke-9, info pembayaran. Ini penting banget ya, pastikan kamu mengecek informasi pembayaran ini. Di sini sudah tertera batas akhir bayar adalah tanggal 9 September 2022. Dan usahakan selambat-lambatnya kamu sudah membayar di tanggal 8 September 2022 ya. Karena kalau biasanya kamu membayar tepat pada hari terakhir batas akhir bayar, nanti akan ada kendala sistem, sehingga nanti LibR yang sudah kamu bayarkan tidak langsung terbaca oleh sistem SIA UT, karena sistemnya overload membaca data, sehingga data pembayaranmu akan terbaca oleh sistem ya. Selanjutnya bank atau mitra dan juga merchant. Usahakan kamu membayar LibR-mu pada bank atau mitra dan juga merchant yang sudah bekerja sama dengan UT. Seperti yang aku sebutkan tadi, supaya sistem lebih cepat membaca datamu. Dan kemudian informasi berikutnya, jumlah SKS di sini aku ambil 18. Ini sudah ditentukan oleh sistem ya, nggak bisa diobrak-abrik, nggak bisa diganti-ganti lagi. Kemudian total biaya mata kuliah di sini 1.300.000, biaya pengiriman 102.966, sehingga total bayar adalah 1.402.966. Jadi pastikan nominal yang kamu bayarkan sesuai dengan nilai total bayar ini ya, harus memasukkan angka cantik yang tertera di sini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian keterangan di sini tadi aku udah bahas ya. Kemudian alamat pengiriman ini adalah alamat yang sudah kamu isikan di saat meregistrasikan mata kuliah. Dan baca setiap catatan penting yang ada di sini, UAS sudah aku jelaskan. Kemudian tab tugas akhir program, ini biasanya digelar 1 semester menjelang kamu menyelesaikan studi di UT. Kemudian ada lagi informasi di sini untuk mengikuti kegiatan Tuton, kamu harus mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Kemudian informasinya lagi, bukti pembayaran akan dianggap sah dan benar bila telah dinyatakan lunas. Dan harap untuk tidak melakukan transfer ke nomor rekening manapun, melainkan hanya nomor billing yang tertera di LibR masing-masing. Dan yang paling penting lagi, harap simpan bukti pembayaran dan pastikan membawa bukti pembayaran registrasi ketika datang ke lokasi ujian. Sedangkan untuk pertanyaan terkait dengan pembayaran bisa menghubungi Halo UT. Dan jika ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut, kamu bisa juga tanya ke aku, siapa tahu aku bisa bantu ya. Kemudian untuk data yang di sini ada keterangannya mahasiswa dan juga petugas bank. Kalau misalnya kamu melakukan pembayaran melalui teller bank, pastikan kamu membawa LibR ini. Kemudian minta juga di sini stempel dan tanda tangan petugas bank ya. Kalau aku biasanya menyetorkan pembayaran di Bank BRI, dan meskipun aku akan mendapatkan lembar validasi pembayaran, aku tetap meminta petugas untuk menandatangani dan memberikan stempel untuk LibR aku ini. Ya, kalaupun misalnya kamu tidak melakukan pembayaran melalui teller bank, aku harap kamu tetap mencetak LibR ini dan silakan menyatukan LibR dengan bukti pembayaranmu. Kalau misalnya bukti pembayaran kamu berupa struk belanja di minimarket ya, itu biasanya tintanya kan mudah hilang ya. Supaya nanti warna dan tulisannya aware, silakan kamu copy terlebih dahulu, kemudian satukan dengan LibR ini ya. Oke, mungkin untuk saat ini sekian aja informasi yang bisa aku berikan. Jika masih ada pertanyaan terkait video ini, silakan japri aku melalui kolom komentar. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.